Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 membuat cukup banyak perubahan di lingkup pengembangan profesi dan karir dosen. Salah satunya di Serdos. Nggak ada lagi nih penilaian yang cuma administratif, nggak cukup cuma punya sertifikat pekerti atau AA, dan nggak bisa lagi ngandalkan nanti dikejar belakangan. Ini soal penentuan tunjangan profesi, mempengaruhi kenaikan jabatan dan ikut menentukan masa depan institusi. Video kali ini kita bakal bongkar lagi soal perubahan apa aja ya yang benar-benar mengubah peluang kita lolos Serdos di 2026 nanti, dan apakah selama ini kita udah nyiapin diri sesuai arah kebijakan baru. Kompetensi 4 pilar, bobot portofolio Serdos naik 40%. Oke, kita mulai dari bagian ini ya rekan dosen. Perubahan paling mendasar yang bisa kita pahami ini dimulai dari pasal 7 di Permendikbudristek 52 tahun 2025. Karena di sini ada beberapa hal yang ditegaskan nih, bahwa rekan dosen itu dinilai berdasarkan 4 pilar kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial. Ini udah bukan lagi konsep abstrak. Mulai di tahun 2026, keempat pilar ini jadi dasar utama penilaian portofolio Serdos sekaligus POPAK. Nah, untuk kompetensi pedagogik itu, misalnya kalau dulu cukup pakai sertifikat pekerti atau AA, sekarang ini nggak ada lagi. Nantinya yang dinilai adalah bukti nyata di Sister. Ya, semua akan difokuskan ke Sister untuk seluruh pelaporan. Ini mencangkup RPS berbasis OBE, implementasi CPMK, lalu ada evaluasi pembelajaran dan beban pendidikan minimal 16 SKS. Artinya, sertifikat pelatihan nggak otomatis menjamin kelulusan dan yang dihitung adalah praktik mengajarnya. Sementara 3 kompetensi lainnya kayak kepribadian, sosial, profesional itu diukur lewat rekam jejak anti plagiarisme, kerja kolaboratif, kontribusi ke tim prodi, dan juga penguasaan bidang ilmu yang tercermin dari publikasi. Semua ini masuk ke penilaian persepsional Serdos ya rekan dosen, dan dampaknya nih cukup signifikan. Simulasi internal menunjukkan kalau rekan dosen dengan BKD lengkap dan konsisten bisa ningkatin peluang lolos Serdos sampai 15%. Dan ya, karena Serdos sekarang udah jadi pintu tunjangan profesi sekaligus karir, secara tidak langsung kompetensi ini otomatis ikut mempengaruhi POPAK. Kalau kompetensi udah jadi pondasi, terus siapa yang diprioritaskan? Di sini perubahan kedua muncul ya rekan dosen, sertifikasi dosen, PT unggul, dan rekam jejak yang baik. Nah, di Permen 52 tahun 2025 sendiri ngatur kalau Serdos nggak lagi nih diperlakukan massal, karena prioritasnya diberikan ke rekan dosen yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi unggul, prodi linear dengan rumpun ilmu, dan punya rekam jejak BKD yang bersih. Serdos yang berhasil bakal langsung membuka akses tunjangan profesi sebesar 1 kali gapok, termasuk bagi rekan dosen non-ASN yang disetarakan 4E. Sebaliknya, kalau BKD atau IKD-nya bermasalah, ya tunjangannya bisa ketunda, atau parahnya lagi nih, dibatalin sementara. Inilah titik temu Serdos dan POPAK. Karena kalau nggak ada Serdos yang valid, jalur karir rekan dosen juga otomatis kesendat. POPAK di tahun 2026 nggak lagi nih berdiri sebagai proses administratif, tapi juga terikat langsung dengan hasil sertifikasi dan kinerjanya. Tapi yang paling krusial justru ada di belakang layar. IKD dan BKD kini terintegrasi dengan Serdos. Rekan dosen, mulai di tahun 2026 ini, penilaian kinerja dosen dilakukan lewat 2 jalur sekaligus, IKD nasional dari menteri dan IKD lokal dari perguruan tinggi. Keduanya itu direkam di Sister karena buat naik jabatan, rekan dosen tuh wajib nunjukin BKD-nya hijau semua selama 4 semester secara berturut-turut. Serdos juga ngebaca pola yang sama nih, dan kalau ada 1 semester yang merah atau abu-abu, skornya langsung kedetek dan turun. Bahkan buat lektor dan profesor, predikat baik selama 2 tahun terakhir sekarang tuh wajib disertai minimal 1-2 publikasi Q3 atau Q2. Nah, ini secara tidak langsung ngasih efek domino nih. Publikasi menaikkan IKD, IKD memperkuat Serdos, Serdos juga ngebuka jalan POPAK. Buat rekan dosen pemula, ini berarti Q1 di tahun 2026 jadi titik kritis. Karena kalau update Sister telat, bisa kehilangan peluang eligible di gelombang kedua. Jadi, pertanyaannya sekarang nih, gimana rekan dosen terutama yang baru itu bisa beradaptasi dengan sistem baru ini? Strategi adaptasi dosen baru menuju Serdos 2026. Ada beberapa penyesuaian dari perubahan Serdos 2026 yang bisa dirancang ulang rekan dosen, dan ini bersifat sebagai referensi atau gambarannya. Bisa juga disesuaikan nantinya dengan kondisi rekan dosen. Contohnya, kalau kita susun timeline realistisnya jadi kayak gini nih. Januari, mastiin NIDN atau NUPTK dan profil sisternya bersih. Lalu bulan Maret, ikut pekerti atau AA kalau Juknis masih mensyaratkannya, dan Juni, submit portofolio Serdosnya. Tapi
bukan ini intinya ya. Yang jauh lebih penting itu ngebangun portofolio sejak dini. Bisa mulai dari buat video pengajaran berbasis OBE, hasilin minimal 1 publikasi Sinta 3, lalu dokumentasi kolaborasi akademik. Plus hindari banget pelanggaran etik sekecil apapun itu ya rekan dosen, karena sekarang ini satu kasus plagiarisme aja bisa ngeblokir seluruh jalur karir. Kedepannya, Serdos sudah bukan lagi cuma sertifikat biasa, tapi juga gerbang utama menuju tunjangan profesi, loncat jabatan prestasi, dan juga percepatan karir akademik. Jadi, Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini telah cukup mengubah Serdos. Sekarang yang dihargai itu bukan lamanya mengabdi nih, tapi konsistensi kinerja dan dampak akademik. Ditambah BKD, IKD, Serdos, dan POPAK jadi satu ekosistem, rekan dosen nggak bisa lagi nih nunda urusan data publikasi atau pengajarannya. Semuanya udah terbaca di sistem secara real time. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.